pagi anak-anak. Masih semangat, terima kasih banyak. Selamat pagi, ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kembali Ibu meminta salah satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa maju ke depan untuk berdoa? Baik, Ibu. Semua sikap berdoa ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, terima kasih dan dalam sekolah hari ini karena mendengar pelajaran kami, bimbinglah kami mengerti dan menyeretkan pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Deborasi sudah memimpin teman-teman dalam berdoa. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek hadiran kalian hari ini. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik, hadir semua. Dipertahankan ya. Ya, Bu. Kehadirannya. Oke. Siapkan kalian punya buku, ballpoint ya untuk belajar hari ini. Semuanya bisa di atas meja dengan yang biasa diperlukan, buku tugas itu siapkan di atas meja. Oke, masih semangat anak-anak? Masih semangat ya? Oke, kalau begitu sekarang ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Oke, masih ingat kemarin ice cream kita semangat, masih ingat? Oke, ingat ya, tepuk semangat. Oke, ulangi sekali lagi, tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, tolong perhatikan slide yang Ibu tampilkan di depan. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu mau sedikit bertanya, mengingatkan kalian tentang pembelajaran kita pada minggu kemarin. Pada hari apa kemarin? Minggu lalu ya. Hari apa itu? Hari Kamis. Oke. Jadi masih ingat kita belajar tentang apa kemarin? Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan, tapi terkhusus tentang apa? Organ pencernaan makanan. Oke, siapa yang masih ingat? Organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan makanan? Coba angkat tangan yang masih ingat. 2 orang saja. Oke, Agnes apa? Mulut, kerongkongan, Mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, usus halus, usus besar, lambung, lambung. Oke, tadi Agnes sudah ada 5. Ada yang mau menyempurnakan, menambahkan? Dekorasi, apa lagi? anus atau dubur, pankreas, Anus. hati, empedu, dan kelenjar ludah. Oke, anus, pankreas, hati, kelenjar ludah. Oke, baik, tepuk tangan untuk mereka berdua. Jadi organ pencernaan manusia kemarin itu kita mulai dari rongga mulut. Jadi sampai dengan yang terakhir di anus. Oke, organ pencernaan pada manusia kemarin dibagi menjadi 2 apa? Nah, yaitu organ pencernaan utama dan tambahan. Oke, aku mau cek sekali lagi. Ada yang tahu kemarin pengelompokan gigi itu dia dibagi menjadi berapa macam? 3. Apa-apa? Coba satu-satu. Nah, yang lain. Putri. Gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham, Bu. Oke, gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Oke, tepuk tangan buat Putri. Ada yang tahu apa fungsi dari gigi ketiga macam gigi tersebut? Ada yang tahu fungsinya apa? Coba belakang, siapa namanya? Ibu lupa. Agustina. Fungsi gigi seri untuk memotong makanan, fungsi gigi taring untuk merobek makanan, dan fungsi gigi geraham untuk mengunyah makanan. Oke, baik sekali. Tepuk tangan.
pengertian pencernaan mekanik dan kimia. Terus yang kedua itu menguraikan mekanisme pencernaan mekanik dan kimiawi. Terus yang ketiga menyebutkan pengertian gerak peristaltik. Yang keempat menyebutkan lokasi terjadinya gerak peristaltik. Terus yang berikut menganalisis fungsi enzim-enzim yang bekerja pada lambung dan usus halus. Terus yang berikut lagi menyebutkan proses pencernaan yang terjadi pada usus besar. Terus menyebutkan peran bakteri E. coli dalam proses pencernaan. Yang berikut lagi menyebutkan peranan organ pencernaan tambahan, ada 3 kemarinnya, hati, pankreas, dan juga apa? Kandung empedu. Dan yang terakhir, Ibu berharap kalian bisa menyajikan hasil penyelidikan tentang proses pencernaan ini dengan apa? Baik. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke, baik. Jadi ada manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap ada setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa bawa pulang sesuatu ya. Kalian bisa tahu, oh, kemarin beta tahu tentang organ pencernaan makanan. Hari ini beta tahu lagi tentang mekanisme pencernaan. Khususnya adalah fungsi dari maksud Ibu khususnya tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Itu terjadi di dalam organ-organ pencernaan manusia. Oke? Rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah ini ada beberapa. Yang pertama, kalian bisa melihat, Ibu ada tampilkan di depan, ada carta dan juga nanti kalian menonton video. Terus yang berikut kalian berdiskusi bersama dalam kelompok. Terus yang berikut kalian mengerjakan LKPD, terus melakukan presentasi, dan terakhir adalah tes akhir. Oke, yang berikut untuk penilaian juga sama seperti kemarin. Jadi ingat untuk selalu berdiskusi nanti, aktif dalam pembelajaran karena kalian harus dinilai. Ada Bapak Ibu yang membantu Ibu di belakang melihat sikap kalian dan juga untuk menilai keterampilan kalian ya. Dan akhirnya ada tes pengetahuan berupa tes tulis. Oke? Baik anak-anak, tolong perhatikan di depan. Tolong perhatikan di depan. Jadi ini kemarin kalau Ibu bawa, yang kemarin Ibu bawa apa? Torso kemarin Ibu bawa. Ini hari Ibu bawa ini apa namanya? Carta. Ini namanya carta. Tentang juga sistem pencernaan makanan. Coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Jadi ini semua adalah kemarin yang kalian belajar tentang organ pencernaan makanan. Jadi hari ini kita belajarnya adalah ini tidak terlalu spesifik untuk kita belajar di hari. Nanti sebentar kalian tonton video lagi. Jadi mekanisme pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik itu terjadinya mulai dari rongga mulut. Ya, jadi di dalam rongga mulut ini nanti terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Dan berlanjut terus setelah rongga mulut apalagi? Ini apa namanya? Rongkongan. Nanti di dalam rongkongan itu apakah terjadi juga pencernaan mekanik dan kimiawi? Ada organ-organ yang hanya terjadi pencernaan mekanik, tidak diikuti dengan pencernaan kimiawi. Oke, terus dari rongkongan nanti di lambung. Sama kita menganalisis itu dua ya. Jadi lambung terus masuk ke usus halus. Di dalam usus halus itu ada berapa bagian teman usus halus? Ada tiga. Dari usus halus kemudian ke usus besar, keluar lewat halus. Nanti kalian juga harus belajar yang berikut adalah tentang pencernaan mekanik atau pencernaan maksud Ibu pencernaan kimiawi yang terjadi pada kelenjar pencernaan. Jadi ini hati, terus kandung empedu dan juga pankreas. Ini yang kuning pankreas. Pankreas ini mereka juga berperan dalam proses pencernaan makanan. Nanti kalian lihat dari sebentar ya. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan di depan. Ibu akan memutarkan video pembelajaran hari ini. Ingat, ketika video diputarkan kalian tolong catat poin-poin penting. Ya, sambil memperhatikan dicatat poin-poin penting untuk sebentar kalian bisa kerjakan apa? LKPD dengan baik. Dituangkan dalam LKPD sebentar. Oke, tolong diperhatikan ya.
macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Oke, itu dicatat ya. Tadi sudah ada tentang pengertian dari pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis. Oke, lihat satu-satu. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Ini gerakan. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan, pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter. Usus halus memiliki sekitar 0,8 atau ileum saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengembulkan
membersihkan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Perhatikan ya. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan dan terdiri atas kolon ascendens atau naik usus besar, terdapat atau appendix yang berisi massa sel darah putih sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 kali. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Terima kasih sudah menonton video. Oke, baik, sudah disimak tadi? Sudah, Bu. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, jadi tadi kalian sudah memperhatikan video, terus kalian juga sudah memperhatikan apa cara. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya pada kalian. Oke, adakah yang bisa merumuskan masalah? Jadi kalian membuat pertanyaan mengenai tadi yang sudah kalian amati lewat video dan lewat apa cara, yaitu tentang pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Ibu akan simpan kalian punya pertanyaan, Ibu tuliskan di depan sebentar nanti kita bahas. Oke. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Saya. Oke, banyak sekali. Dari Evi duluan. Apa organ tambahan pencernaan manusia? Oke, jadi Evi punya pertanyaan. Yang pertama adalah apa? Apa organ pencernaan tambahan? Bu Evi? Ya, Bu. Apa organ pencernaan tambahan pada Manusia. Oke, simpan tahan pertanyaannya ya. Yang kedua, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, ini Agnes. Apa itu pencernaan kimiawi? Apa itu pencernaan kimiawi? Apa itu pencernaan kimiawi? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Terus yang ketiga, siapa lagi? Ini Audra. Apa fungsi enzim tripsin dan renin, Bu? Oke, apa fungsi enzim? Apa? Enzim tripsin dan renin, Bu. Tripsin dan Renin. renin. Oke, ada dua enzim ini yang ditanya oleh Audra. Ada lagi? Ada lagi Sandi? Organ apa saja yang berperan dalam pencernaan makanan? Oke, Sandi, organ apa sajakah yang berperan dalam proses pencernaan makanan?
Oke, dekorasi. Apa itu pencernaan mekanik, Bu? Oh, apa itu pencernaan mekanik? Apa itu pencernaan mekanik? Oke, tadi punya siapa yang di atas ini? Oke, ada lagi? Ada, Bu. Oh ya, ini Costa. Enzim apa sajakah yang dihasilkan oleh usus halus, Bu? Oke, enzim apa sajakah yang dihasilkan oleh usus halus? Enzim apa sajakah yang dihasilkan usus halus? Usus halus. Apa lagi? Ya, ini Esmin terakhir. Apa peranan hati dalam proses pencernaan makanan, Bu? Oke, apa peranan hati dalam proses pencernaan makanan? Peranan hati dalam proses pencernaan makanan. Ada lagi? Pas. Yang di pas. Oke, jadi ada 7 pertanyaan ini hari yang kalian kemukakan ya. Jadi cukup untuk menjawab pembelajaran kita hari ini. Kalian lihat yang pertama, jadi hari ini kita belajar adalah tentang mekanisme pencernaan manusia, khususnya adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa organ pencernaan tambahan pada manusia? Ini sudah ada kemarin kita belajar tentang organ pencernaan kok? Ya, jadi kita tidak menjawab ini. Terus apa itu pencernaan kimiawi? Ini menjawab ya. Terus apa fungsi enzim tripsin dan renin? Ya. Terus yang berikut, organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan makanan? Nah, ini juga sudah toh? Ya. Terus yang berikut, apa itu pencernaan mekanik? Ya, juga ini hari kita akan bahas. Enzim apa saja yang dihasilkan oleh usus halus? Tadi ada toh? Apa peranan hati dalam proses pencernaan makanan? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk semua yang sekali sudah bertanya. Sekarang Ibu mau bagi kalian dalam kelompok. Kebetulan kalian sudah duduk seperti ini, Ibu cukup lihat mana yang Ibu mau pindah-pindahkan ya. Yang Ibu mau pindah-pindahkan siapa nih? Apa namanya? Alfian sama sampingnya Kostak sini. Bergantian. Oke. Terus siapa lagi? Ini kamu ganti dengan belakang. Ini. Oke. Terus kalau di kelompok sini, Costa ke sini, Sandi ke sana. Kenapa Sandi bukannya begitu? Tidak ikhlas sekali. Oke, jadi sudah ya. Jadi seperti ini kelompoknya. Jadi Ibu sudah seperti biasa, Ibu sudah menyiapkan ini LKPD dan bahan ajar yang nanti kalian harus kerjakan, kalian harus selesaikan. Ya, jadi Ibu kasih kalian untuk menyelesaikannya dalam waktu 25 menit. Ya, kalau bisa 20 menit. Bisa? Bisa. Oke. Kalau semua lihat baik-baik LKPD dan bahan ajarnya ya. Oke, balik dulu. Oke, kalau perhatikan anak-anak, jadi di dalam LKPD ini ada dia punya petunjuk. Jadi jangan lupa lengkapi dulu bagian depan ini nama anggota dan sebagainya. Kalian punya kelompok, tulis kelompok berapa, nama anggota kelompoknya siapa. Itu dilengkapi. Terus yang berikut adalah kalian harus apa? Baca dulu dia punya petunjuk baik-baik baru kerjakan. Ya.
dilakukan mulai sekarang. Jangan lupa dibaca mengajarnya kembali catatan yang sudah kalian buat itu. Tolong kembali diperhatikan, dikerjakan. Yang lain, saling kerjasama. Ya, dalam kelompok itu harus semua anggotanya aktif. Aktif untuk berdiskusi, ya, mencari tahu jawaban mana yang tepat untuk kalian isi dan kalian lengkapi. Didiskusikan, saling membantu. Pencerahan kimiawi, pemecahan makanan dari molekul, bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang jelas atau kurang jelas di KPD-nya ditanyakan ya. Proses pencernaan pada mulut, pencernaan makanan yang terjadi pada mulut, di mana makanan tersebut akan dihancurkan dengan bantuan lidah. Ada.
Ada yang mau bertanya? Yang di kolom-kolom itu tolong dilengkapi ya. Lengkapi baik-baik yang bagian kolom-kolom. Saling membantu cari tahu jawabannya.
2 menit lagi. Itu di Oke, anak-anak. Apakah sudah selesai? Yakin sudah? Mana LKPD-nya? Ibu cek dulu LKPD-nya. Apakah sudah selesai? Betul-betul selesai? Apakah betul sudah selesai? Dibuka LKPD-nya supaya ibu bisa lihat. Bisa cek. Sampai dengan kesimpulan itu harus sudah selesai ya. Harus sudah ditulis dan sudah diselesaikan. Mana? Kelompoknya mana? Tiga kelompoknya LKPD-nya. Dibikin baik-baik. Oke, baik. Ibu sudah cek, semua sudah selesaikan LKPD dengan baik, sudah sampai di kesimpulan. Tapi ibu tidak tahu apakah itu sudah dijawab sesuai dengan materi kita hari ini dengan benar atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama ya. Jadi siap presentasi? Siap. Jadi kalian akan mempresentasikan seperti kemarin, tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi lewat LKPD. Terus tentukan salah satu sebagai moderator dan salah satu sebagai pemateri. Bisa? Bisa. Berarti harus moderatornya ngomong duluan, terus silahkan ke pematerinya untuk menyampaikan materi dan seperti kemarin. Suaranya harus dikasih jelas. Ya, suaranya harus lantang supaya kawan-kawan yang di belakang juga bisa dengar. Ada penilaian. Bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok yang pertama adalah kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 3. Kelompoknya dia beraksi duluan. Silakan maju. Oke. Kelompok 3 sudah di depan siap untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tapi sebelumnya coba semua ini nih kelompok yang di belakang masih semangat toh? Ibu lihat kayak sudah mengantuk ini. Masih semangat? Masih semangat? Masih Bu. Oke, kelompok lagi kelas 8A. Mana semangatnya? Ulang, kelompok A, mana semangatnya? Oke, silakan. Sudah, matanya sudah hebat. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. 1. Pengertian pencernaan mekanik dan kimia. A. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. B. Pencernaan kimiawi, proses pengubahan satu makanan dari bentuk dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. 2. Mekanisme pencernaan mekanik yang terjadi pada rongga mulut. Pencernaan mekanik terjadi ketika kita mengunyah makanan dengan bantuan gigi dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil.
atau pada saluran pencernaan. Gerakan peristaltik terjadi pada organ. Gerakan peristaltik terjadi di bagian kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Oke. Kelompok 3 cukup sampai di nomor 3. Nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Silakan moderator kembalikan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan waktu dan kesempatan, kami berikan. Oke, baik. Jadi dari kelompok 3, apakah ada tanggapan dari kalian atau ada yang ingin memberikan masukan ataupun mau bertanya? Silakan. Kami mau bertanya, Bu. Oke, Audra mau bertanya dari kelompok 4. Silakan, Audra. Apakah di rongga mulut hanya terjadi pencernaan mekanik? Oke. Apakah di rongga mulut hanya terjadi pencernaan mekanik? Silakan, moderator. Baik, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di dalam mulut tidak hanya pencernaan mekanis, tetapi juga pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Pertanyaan yang bagus dari kelompok 4 oleh Audra dan tanggapan yang bagus dari kelompok 3. Jadi di dalam mulut itu bukan hanya terjadi pencernaan secara mekanik, tetapi juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi tadi kelompok 3 sudah kasih tahu pencernaan mekanik itu seperti ini. Nanti sebentar baru kita bahas edukasi penguatan sebentar ya. Oke, masih ada pertanyaan? Pas, Bu. Oke, pas. Silakan moderator. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Kita akan lanjut ke kelompok berikut yang mau mempresentasikan. Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Hanya satu kelompok yang mau kok. Kelompok 4 juga mau. Oke, kalau begitu yang ini angkat tangan duluan. Kelompok 1 angkat tangan duluan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, baik. Untuk kelompok 1 kalian mempresentasikan khusus nomor 4 ya. Itu cukup banyak tabelnya. Silakan untuk dipresentasikan. Moderator, saya persilakan. Baik, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Pak Guru sekalian dengan teman-teman. Pagi Bu. Ayo semuanya jawab. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kepada pemateri saya dipersilakan. Nama organ rongga mulut. Enzim yang dihasilkan amilase atau hialin. Fungsi enzim memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Proses dan hasil pencernaan. Dari mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan memunculkan makanan menjadi ukuran yang kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Nama organ lambung. Enzim yang dihasilkan dibagi menjadi 3, yaitu renin, pepsin, asam klorida atau HCl. Fungsi enzim renin yaitu enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Fungsi pepsin yaitu memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Fungsi asam klorida atau HCl memecah protein dalam makanan dan melawan kuman yang masih bersamaan dengan makanan. Tak hanya itu, asam klorida juga berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Proses dan hasil pencernaan. Pada lambung juga terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung. Makanan akan dihasilkan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Bagian dinding lambung menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi membantu dalam
proses mencerna makanan. Nama organ usus halus. Enzim yang dihasilkan pada usus 12 jari yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Fungsi enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi peptide dan asam amino. Amilase berfungsi mengubah amino menjadi glukosa. Fungsi enzim lipase berfungsi memecah lemak. Proses dan hasil pencernaan. Dalam usus halus, proses pencernaan makanan berlangsung secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, di mana gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem. Baik, jika ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain, saya persilakan. Oke, baik. Itu presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang enzim-enzim dan fungsi dari enzim yang terdapat pada beberapa organ, yaitu rongga mulut, lambung, dan juga usus halus. Oke. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Pas. Oke, itu dari kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya atau memberikan tambahan, masukan? Ibu persilakan. Oke, yang lain pas. Ada dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Agnes. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikannya. Berdiri saja, Agnes. Enzim yang di dalam usus bukan hanya enzim tripsin, amilase, lipase, tetapi ada juga enzim sukrase, enterokinase, dan laktase. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrase menjadi fruktosa dan glukosa. Enzim enterokinase berfungsi mengaktifkan lipase menjadi tripsin. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Oke, baik, itu masukan dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, silakan. Terima kasih atas tambahan dan masukan dari teman-teman kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, itu masukan dari kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan di closing, ditutup kelompok 1. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan yang berikut. Yang mau presentasi kelompok berapa lagi? Kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Oke, belakang kelompok 5. Silakan. Silakan maju kelompok 5. Oke, kelompok 5, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dipanggilkan hadir, saya persilakan. Proses pencernaan adalah biasa. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan yang dibutuhkan adalah usus besar. Selain dibutuhkan di dalam usus besar juga air besar, sehingga sisa-sisa makanan tidak diubah menjadi feses atau kotoran. Feses akan disimpan di dalam beku sebelum disalurkan ke air. Peranan bakteri E. coli. Suaranya dikasih kuat lagi. Peranan bakteri E. coli dalam proses pencernaan makanan. Bakteri E. coli yang berada dalam usus besar manusia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan mampu membantu proses pencernaan termasuk pembukukan sisa-sisa makanan di dalam usus besar. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Apakah ada? Pas. Pas, oke, pas. Sekian hasil presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Baik, tinggal nomor terakhir ya. Nomor terakhir, kelompok mana? Yang mau presentasi
peranan hati, kantung empedu, dan pankreas dalam proses pencernaan makanan. Nomor 1. Nama organ. Hati. Fungsi atau peranan. Hati berperan dalam proses pencernaan makanan, yaitu memproduksi cairan empedu untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati juga memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. 2. Kantung empedu. Fungsi peranan. Kantung empedu menyimpan beta empedu yang dihasilkan oleh hati yang mengandung pigmen bilirubin hasil pemecahan hemoglobin yang berperan dalam proses pemecahan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nomor 3. Pankreas. Fungsi dan peranan. Pankreas menghasilkan beta pankreas yang mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur keseimbangan glukosa dalam darah. Demikian presentasinya. Jika ada dari teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, saya persilahkan. Ada? Lepas lagi. Oke. Jadi silakan moderator. Sekian dari kami. Untuk pengajarnya kami ucapkan terima kasih. Oke. Gerakannya cepat. Oke, baik. Jadi sudah semua ya? Sudah semua mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Jadi tepuk tangan untuk semua dulu. Jadi kurang dan lebihnya tidak apa-apa, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu yakin akan lebih bagus lagi ya. Bisa toh kelas 8A? Oke, suaranya masih sangat lantang, berarti masih semangat ya. Oke, baik. Kelas 8A. Oke, baik anak-anak sekalian. Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita dengan pengeluaran. Tolong kalian perhatikan di depannya. Tadi kalian sudah mempresentasikan cukup bagus mengenai materi kita hari ini. Tolong perhatikan di depan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya, yang tadi kalian sudah identifikasi tadi di tahap awal tadi pembelajarannya. Jadi kita lihat yang pertama, apa itu pencernaan kimiawi? Apa itu pencernaan kimiawi? Jadi tadi kelompok berapa tadi yang sudah mempresentasikan? Kelompok 3. Jadi pencernaan kimiawi itu adalah sebenarnya pencernaan yang terjadi di dalam organ sistem pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Bisa? Bisa kelas 8A? Bisa. Jadi bedanya dia dengan pencernaan mekanik itu apa? Kalian menjawab pertanyaan nomor 5. Apa itu pencernaan mekanik? Jadi kalau pencernaan mekanik itu proses pencernaannya itu hanya mengubah, ya. Jadi dia mengubah struktur makanan dari yang ukurannya besar menjadi ukuran lebih kecil dengan cara memotong-motong atau meremas-remas dan seterusnya ya. Jadi pencernaan mekanik tadi, satu yang kalian kasih contoh dari kelompok 3 tadi itu terjadi di dalam rongga mulut, di mana dengan bantuan gigi. Apel yang sebesar ini kalau masuk di dalam mulut kalian gigit, kalian harus punya potong-potong menjadi lebih kecil. Itu pencernaan mekanik. Nah, di dalam mulut terjadi juga pencernaan kimiawi. Jadi di dalam kelenjar air liur tadi ada satu enzim yang dihasilkan. Apa enzimnya? Amilase atau biasa disebut dengan hyalin. Ya, enzim itu yang berfungsi di dalam rongga mulut, dia membantu dalam proses pencernaan amilum atau substrat. Oke, terus yang berikut, pertanyaan yang berikut. Ini tidak lagi ya, ini sudah tak? Terus ini apa fungsi enzim trypsin dan renin? Tadi kelompok berapa ini yang presentasikan ini tadi? Oke, tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi yang mempresentasikan tentang fungsi dari enzim. Tadi ada 3. Yang dari kelompok 1 yaitu tentang enzim yang terdapat dalam apa? Pertama rongga mulut, terus terdapat dalam lambung dan terdapat pada usus halus. Jadi
lagi yang terdapat pada usus Kosong. Oke, apa-apa? Usus halus ini ada apa-apa tadi? Tripsin, amilase, lipase. Oke, tripsin, Amilase, amilase, dan lipase, lipase. Ada apa lagi? sukrase, enterokinase, Sukrase, enterokinase, dan laktase. apa? Laktase. Laktase. Oke, jadi ini tripsin tadi sudah tahu, sudah kasih tahu fungsinya toh? Sudah. Jadi fungsi tripsin tadi adalah mengubah protein menjadi Asam amino. asam amino. Amilase mengubah Amino menjadi glukosa. amino menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sukrase. Apa fungsi dari sukrase tadi? Mengubah sukrosa menjadi glukosa. Mengubah apa? Fruktosa menjadi sukrosa menjadi Mengubah glukosa. glukosa menjadi glukosa. Oke, terus yang berikut enterokinase. Oke, dan yang terakhir laktase fungsinya apa? Mengubah laktosa menjadi glukosa. Mengubah laktosa menjadi Glukosa. Oke, jadi itu enzim, ada 6 enzim yang berperan dalam proses pencernaan yang terdapat pada usus halus. Oke, baik anak-anak sekalian. Oke, tolong perhatikan di depan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang mekanisme pencernaan, khususnya pencernaan apa? Mekanik dan pencernaan kimiawi. Tolong perhatikan di depan sini ya. Jadi pertama itu terjadi dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut tadi terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik dengan bantuan gigi. Terus secara kimiawi dengan bantuan enzim Amilase. Dialin terus. Makanan dari rongga mulut ini akan bergerak masuk melewati Kerongkongan. Kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Dia meremas-remas. Ya, bisa rasakan kalau kalian telan makanan masih ada di sini. Lama-lama kalau kalian tidak minum air dia tetap bergerak ke bawah. Rasa atau tidak? Nah, oke, terus yang berikut. Dari kerongkongan makanan polusi itu akan menuju ke lambung. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau mekanik dengan bantuan otot-otot dari lambung terjadi juga gerak peristaltik. Terus yang berikut terjadi pencernaan ini kimiawi dengan bantuan beberapa enzim tadi. Ada tiga enzim. Oke, terus yang berikut makanan kemudian bergerak lagi menuju ke usus halus. Di dalam usus halus juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Ada 6 enzim tadi. Bisa anak-anak? Bisa. Dari usus halus makanan bergerak menuju ke usus besar. besar. Di dalam usus besar ini terjadi pencernaan air. Jadi penyerapan air. Dia tidak terjadi pencernaan apa? Tidak ada enzim yang dihasilkan di dalam usus besar. Hanya terjadi penyerapan air. Bisa dimengerti terasa mana? Bisa. Di dalam usus besar juga ada satu bakteri di sini yang terkandung, yaitu bakteri apa tadi? Escherichia coli. Dengan peranan bakteri itu adalah dia apa? Bisa membantu untuk membusukkan makanan, sehingga makanan itu akan keluar dalam bentuk feses atau tinja lewat anus. Baik anak-anak, yang berikut adalah proses pencernaan itu juga dibantu oleh 3 kelenjar pencernaan ini, yaitu hati, empedu, dan juga pankreas. Jadi di dalam hati itu menghasilkan pigmen warna tadi, yaitu apa? Bilirubin. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Hati itu dia menghasilkan pigmen yang disebut dengan bilirubin. Hati juga menghasilkan apa? Ini menghasilkan cairan empedu yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Yang berikut, hati ini sebenarnya adalah peranannya dalam proses pencernaan makanan adalah dia itu menyerap zat-zat yang bersifat racun di dalam tubuh. Oke. Yang berikut,
Ya, dia tuh berfungsi dalam proses pemecahan apa? Molekul lemak. Ya, jadi lemak itu harus diemulsikan, dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih kecil sebelum diserap oleh usus halus. Bisa. Yang membantu itu adalah cairan empedu atau getam empedu. Bisa dimengerti kelas 8A? Bisa, Bu. Oke, terus yang berikut yang terakhir adalah pankreas. Sama seperti hati dan kantong empedu atau kelenjar empedu, pankreas juga berfungsi dalam sistem pencernaan makanan. Fungsi pankreas dia menghasilkan apa? Oke, jadi pankreas juga dia menghasilkan apa? Enzim yang berperan dalam proses pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. Satu lagi, pankreas ini dia menghasilkan satu hormon, namanya hormon apa? Insulin. Jadi pankreas ini menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini dalam sistem pencernaan fungsinya dia adalah dia mengatur Keseimbangan glukosa dalam darah. Glukosa dalam darah. Oke, bisa? Bisa, Bu. Jadi itu materi kita hari ini. Sampai di sini bisa paham kelas 8A? Iya. Baik, terima kasih kelas 8A. Jadi itu penguatan dari Ibu. Ibu mau minta tolong kalian untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, baik, ada yang mau menyimpulkan? Ada? Oke, silakan. Silakan, siapa mau duluan? Oke, silakan. Ibu Putri. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia terbagi atas dua bagian, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Oke, tepuk tangan buat Putri. Kalau pencernaan, mekanisme pencernaan dalam tubuh manusia itu dia terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan kita? Oke, silakan Sandi. Pencernaan mekanik pada mulai terjadi ketika makanan dari makanan gigi dan yang menjadi pada bagian kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Oke, jadi dari Sandi tadi menambahkan untuk kesimpulan kita yaitu pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi. Terus pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Ada lagi yang mau menambahkan untuk menyimpulkan? Ada. Oke, silakan dari kelompok satu lagi. Oke, tidak usah tertawa kalau salah ya. Jadi pencernaan apa tadi? Kimiawi yang terjadi dengan bantuan apa? Enzim. Jadi tadi sudah dari kelompok satu. Ada lagi yang mau menambahkan untuk kesimpulan kita? Oke, belakang kelompok 4. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan lembaran dan jaringan bakteri dan kuman. Oke, tepuk tangan. Tangan siapa tadi? Di kelompok 1 juga. Jadi pada usus besar itu terjadi penyerapan air. Di usus besar juga apa? Terjadi apa? Pembusukan makanan. Gangguan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Proses pencernaan makanan juga terjadi pada organ pencernaan tambahan, yaitu pada hati, kantung empedu, dan pankreas. Oke, tepuk tangan. Suaranya begitu, suaranya harus lantang begitu, tidak usah takut-takut ya. Jadi proses pencernaan makanan juga terjadi pada organ pencernaan tambahan, yaitu pada kelenjar pencernaan apa? Hati, kacang empedu, dan pankreas. Oke, ada lagi? Paru. Baik, terima kasih. Jadi itu kesimpulan yang sudah sama-sama kita uraikan. Tepuk tangan untuk semua. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah selesai pembelajaran kita untuk kesimpulan ini. Silahkan untuk LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan, ketua kelas Agnes. LKPD-nya dikumpulkan.
hasil diskusi LKPD-nya dan juga keaktifan mereka berdiskusi di dalam kelompok itu jatuh pada kelompok 3. Tepuk tangannya harus ikhlas. Ulang lagi tepuk tangannya. Jadi itu bukan berarti hanya tidak bagus semua bagus ya. Lain kali pasti lebih bagus lagi. Oke, jadi sudah itu untuk LKPD kalian sudah dikumpulkan. Kita lanjutkan dengan tes. Jadi tes untuk melihat apakah hari ini betul-betul kalian sudah mengerti atau belum yang itu sudah kasih tadi. Ya, jadi sudah berdiskusi, sudah melihat, menyimak video, melihat carta, mendengarkan penjelasan dari ibu. Apakah kalian bisa mengerti? Nah, ibu bisa lihat lewat tes yang nanti kalian kerjakan. Oke, semua rapikan meja. Hanya ada ballpoint di atas nih, meja. Ya, tidak bisa lihat kiri dan kanan karena ibu punya bapak ibu guru yang observer ada 3 orang di dalam sini yang bisa melihat kalian punya mata, tidak menyontek, tidak meminta jawaban di kawan kiri kanan dan sebagainya. Oke, Agnes mari bantu ibu untuk bisa bagikan ini ke teman-teman. Oke, silakan. Agnes cepat. Ini bunganya ada yang masih kurang? Sudah? Oke, baik. Sudah diterima? Lembar jawabannya ingat, lengkapi itu lembar jawaban dengan nama. Saudara kalian lengkapi. Nama, kelas dan sebagainya. Ya, bisa. Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah pada Tuhan. Karena Tuhan bisa lihat lu menyontek atau tidak. Itu untuk kerjaan ya, jangan ada kawan yang lain. Oke, silakan perhatikan di depan kelas pertanyaan nomor 1. Silakan. Disilang di lembar jawaban. Dibaca soalnya baik-baik terus disilang mana jawaban yang paling betul. Pada manusia untuk manusia sederhana yang benar adalah gampang sekali, gampang tidak? Gampang sekali dan ibu lupa menurunkan ininya. Buat urusan itu. Sudah? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Lambung menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk ini tadi asam lambung atau HCl. Fungsi dari HCl tadi apa? Sudah? Yakin sudah? Sandi tutup jawaban, Sandi. Nomor 3. Silakan. Itu gambar tentang organ pencernaan pada manusia. Yang berfungsi menghidrolisis lemak. Nah, itu. Enzimnya apa dulu? Mirip-mirip kata lemak dengan nama enzim itu mirip sekali. Lemak dia apa? Kalau enzim kan ada CC di belakang. CC. Sudah? Oke, ibu tidak yakin ini. Nomor 4, bagian dari organ pencernaan yang tidak mempunyai fungsi untuk mencernakan makanan secara kimiawi yaitu apa? Jangan dikasih tahu besar-besar caranya. Jawab sendiri-sendiri. Ya. Jawab sendiri-sendiri. Gampang sekali itu. Tinggal tahu. Oh, pencernaan secara kimiawi itu apa? Isi organ ini ada atau tidak? Gitu ya. Sudah? Lanjut. Usus halus terdiri 3 bagian yaitu yayinum, duodenum,
Lanjut, bisa? Sudah? Oke. Fungsi hati berikut yang berkaitan dengan fungsi pencernaan makanan adalah titik-titik. Nah, itu jelas di depan tadi tuh. Pengulangan tentang pelajaran tadi. Apakah dia menetralkan racun? Apakah dia menghasilkan empedu? Apakah dia menghasilkan sel darah? Apakah dia menyimpan zat makanan? Apakah dia menghasilkan titik-titik? Ini berfungsi dalam apa proses pencernaan makanan. Berhubungan dengan fungsi pencernaan makanan. Apa dia? Sudah? Lanjut. Di dalam lambung. Kecualinya apa? Dari tiganya benar, satunya salah. Yang salah itu yang kalian udah. Gampang kan? Ada satu enzim yang ini nih, di bagian sini ada satu enzim yang dia tidak ada di lambung. Dia adanya di mulut dan dia suka halus. Oke, lanjut. Nah, ya. Organ pencernaan makanan yang fungsinya menyerap dan mencerna sari-sari makanan. Nah, ini gampang sekali tuh. Yang menyerap makanan itu organ apa? Apa? Sudah? Lanjut. Tadi nomornya. Berikutnya adalah beberapa proses pencernaan. Proses pencernaan terjadi pada usus besar. Nah, ibu ulang-ulang juga ini kan tuh. Nah, apa yang terjadi di usus besar? Jadi dia tidak terjadi pencernaan apa? Ini. Tapi apa yang terjadi di situ? Sudah? Nomor terakhir, bakteri yang berperan dalam proses pembusukan makanan apa? Gampang pesan deh. Gampang atau tidak? Gampang tidak? Gampang deh. Bukan yang bingung-bingung. Ya. Sudah? Oke. Ames dikumpulkan pekerjaan teman-teman. Oke, baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan tes pada hari ini. Bisa dijawab tadi pertanyaannya? Bisa, ada yang tidak, dan tidak mau menjawab. Ya, ragu-ragu. Baik, Ibu berharap jadi setelah kalian belajar hari ini ada manfaat yang kalian dapatkan. Jadi ketika pulang kalian bisa tahu dalam tubuh manusia itu terjadi proses pencernaan makanan. Dalam proses pencernaan makanan itu kita bisa lihat makanan itu dari mulut, dia bergerak dari rongga mulut sampai di anus. Jadi mekanisme pencernaan di dalam tubuh manusia itu ada dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Jadi itu Ibu berharap tidak hilang begitu saja, tapi bisa kalian cermati, kalian pahami, dan bisa terus kalian ingat. Bisa anak-anak? Atau benar? Bisa. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian proses pembelajaran kita pada hari ini. Semua bisa bangun berdiri. Berdiri, kita kembali melakukan ice breaking. Apa ice breaking teman-teman dalam ice breaking? Tepuk semangat. Semangat.
berkembang padamu. Kisah 1 orang, mari. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Puji kami yang berkenan kemudiannya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih hanya atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga kami telah melaksanakan KBM kami dan ibadah Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami, agar kami bisa melaksanakannya dengan baik. Di dalam Yesus kami berdoa. Oke, baik, terima kasih yang sudah kita dahulu. Ibu ingatkan sekali lagi, ketika pulang nanti jangan lupa untuk membaca kembali materi untuk pertemuan kali berikut. Oke, kali berikut kita akan belajar